Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat anak-anakku semuanya. Selamat datang di kelas online kelas 4 Al-Qudus ya. Selamat datang kembali. Semoga Allah masih memberikan kesehatan buat kalian semuanya, juga buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke muatan PS dari tema 1 dengan KD 3.2 dan 4.2. Simak ya penjelasannya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain dari suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian, senjata, dan lain sebagainya. Suku bangsa adalah suku atau kelompok orang yang hidup bersama dalam satu tempat yang memiliki kebudayaan yang sama. Ini contoh suku-suku yang ada di Indonesia ya. Suku-suku yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada Batak, Minangkabau, Aceh, Padang, lalu di Jawa dan Bali ada Jawa, ada suku Sunda, ada Betawi, ada Bali, lalu di Kalimantan ada Dayak, ada Banjar, ada Melayu, di Sulawesinya ada Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Lalu di Nusa Tenggara ada Sasak, ada Sumba, ada Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, ada suku Dani, ada suku Asmat. Nah, ini di antara suku-suku yang besar ya yang disebutkan di sini. Masih banyak suku-suku lagi yang kecil-kecil yang tidak disebutkan. Lalu ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia. Di setiap daerah bahasa digunakan, setiap suku itu berbeda-beda. Contohnya bahasa orang-orang Sumatera Utara Batak, bahasa orang Betawi, bahasa orang Sunda. Lalu ada rumah adat juga berbeda-beda di setiap suku, tergantung kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Bahan bangunannya juga berbeda-beda ya. Ini ada salah satu rumah joglo yang ada di Jawa Tengah, lalu ada rumah gadang di Sumatera Barat, Padang ya. Lalu ada lagi keragaman yang lain dari tari-tarian di Indonesia yang cukup beragam ya. Tarian itu adalah memadukan antara tubuh dan iringan musik. Nah, ini contohnya Aceh, tari saman dari Aceh ya. Lalu ada juga pakaian tradisional yang berbeda-beda, yang biasanya itu dipakai dalam acara-acara adat. Contoh pakaian adat Bundo Kanduang Sumatera Barat, Beskap Jawa Tengah. Lalu ada tari-tarian juga yang bermacam-macam bedanya ya. Lalu ada senjata tradisional di daerah, setiap daerah juga berbeda-beda. Di Aceh ada rencong, di Madura ada celurit, di Jakarta ada golok, lalu di Sunda ada kujang, di Jawa Tengah ada keris ya. Bermacam-macam itu keragaman senjata tradisionalnya ya. Alat musik juga berbeda-beda di tiap daerah. Beragamlah Indonesia itu. Alat musik tradisional dari tipa, dari kolintang, dari beduknya, dari tanjidornya di Jakarta. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama.
Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Suku Betawi punya ondel-ondel, ciri khasnya. Lalu bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Lalu apa keragaman yang ada di daerahmu itu? Ini subtema 1. Kita masuk yang berikutnya. Subtema 2, keragaman agama di Indonesia. Negara kita Indonesia mengakui ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama itu memiliki keunikan dan khas masing-masing. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha yang baru kemarin kita lalui, lalu tahun Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi kegiatan agama yang ada di agama Islam. Lalu ada agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, lalu tempat ibadahnya gereja, hari keagamaannya ada Natal, hari Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Lalu agama selanjutnya Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya masih gereja, namun berbeda ya dengan yang barusan. Lalu hari Natal ya sama, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Lalu ada agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya di pura seperti candi ya, hari keagamaannya ada Nyepi, ada Saraswati, dan hari Pagar Besi. Lalu di agama Buddha ada kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari kebesarannya ada hari Waisak, hari Asada, juga ada hari Katina. Nah, di agama Konghucu itu ada kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya kelenteng yang seperti digambar. Lalu hari besarnya ada tahun baru Imlek, ada juga Cap Gome, yang biasanya pada hari itu mereka membagi-bagikan angpau ya. Hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang sudah diakui tadi ya, tadi sudah kita bahas. Ini dibahas lagi di PB5 subtema 2 ya. Idul Fitri, ini penjabarannya ini ya dari keterangan yang tadi. Ada 1 Syawal, ada ibadah puasa. Lalu pada hari raya Idul Fitri umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Itu yang biasa kita laksanakan ya, kita lakukan bersama-sama. Lalu di umat Kristen ada Natal, merupakan hari besar keagamaan mereka. Kristen dan Katolik diperingati setiap tanggal 25 Desember. Hari Natal merupakan hari peringatan hari kelahiran Yesus ya menurut mereka. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Hari Raya Nyepi. Nah, ini Hari Raya Nyepi merupakan hari raya besar agama umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka dan penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan berintrospeksi diri. Kalau agama kita mungkin Islam kita sebut dengan muhasabah ya, berdiam diri. Lalu di agama Buddha ada Waisak, merupakan hari besar keagamaannya.
perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur. Lalu Imlek. Imlek merupakan hari kebesaran agama Konghucu. Perayaan tahun baru Imlek dimulai hari pertama dan bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau biasanya ya, setelah mereka sembahyang di kelenteng. Kelenteng tempat ibadah mereka ya. Selanjutnya kita masuk ke subtema 3. Subtema 3. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya, misalnya dari segi makanan, ya, makanan tradisional bersifat khas dari setiap daerah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Apa aja sih ciri khas makanan tradisional yang ada di Indonesia? Kita lihat ya, apa saja makanan-makanan yang ada di Indonesia dari setiap daerah masing-masing. Yuk kita mengenal makanan tradisional yang ada di Indonesia. Pempek pasti tahu ya, makanan khas, ciri khas dari Sumatera Selatan. Palembang ya, Palembang. Nasi timbel dari Jawa Barat, dibungkus dari pisang. Lalu nasi jinggo ini dari nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil ya. Ini orang Bali. Lalu ada bubur Manado, ciri khas dari Sulawesi Utara. Lalu ada papeda dari Papua, ciri khas ya, dan sagu yang dimasak. Lalu memiliki rasa tawar. Selain makanan tradisional, keragaman lain di Indonesia seperti suku, bahasa, tari tradisional, lalu rumah adat, pakaian, dan alat musik. Keragaman tersebut setiap daerah pasti berbeda-beda, ya, pasti berbeda-beda. Dari Provinsi Jawa Tengah nih contohnya ya. Contohnya dari Provinsi Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah itu suku yang ada di Jawa Tengah adalah suku Jawa, bahasanya juga bahasa Jawa, halus biasanya ya di Jawa Tengah ya. Lalu tradisionalnya, tari tradisionalnya ada tari serimpi, ada tari gambyong. Lalu rumah adatnya berupa rumah joglo, lalu pakaian tradisional berupa beskap, lalu alat musiknya seperti gendang dan bonang. Itu yang ada keragaman budaya ya, keragaman budaya ini di Jawa Tengah. Di setiap daerah memiliki budaya-budaya yang lain. Seperti di Jakarta, suku yang ada di Jakarta, misal suku yang ada di Jakarta adalah suku Betawi. Bahasanya bahasa Betawi, tari tradisionalnya ada tari topeng, lalu rumah adatnya rumah kebaya, lalu alat musiknya ada di Jakarta ada tanjidor ya, yang terkenal. Ini sekilas penjelasan tentang muatan IPS yang ada di tema 1 dengan KD 3.2 dan 4.2 tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kondisi tubuh agar tetap fit dan sehat. Dan jangan lupa selalu bertawakal pada yang di atas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.